Apakah sebaiknya kita sholat ke masjid atau di rumah pada saat bencana, pada saat wabah? Man ana, man ana, man ana laulakum. Dan sholat berjamaah. Apakah sebaiknya kita sholat ke masjid atau di rumah pada saat bencana, pada saat wabah? Maka Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "Idza sami'tum bihi ta'un." Idza sami'tum bihi, kalau kamu mendengar ada bihi di situ maksudnya ta'un, wabah, bencana, musibah, penyakit. Bi ardin, pada suatu daerah, la taqdimu alaih. Jangan kamu datang ke sana. Kita sudah tahu di daerah itu ada wabah penyakit, maka kita jangan datang. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha. Kalau kamu berada di suatu tempat dan di situ ada wabah penyakit, fala takhruju firaran minhu, maka jangan keluar dari daerah itu. Ini kan yang dilakukan oleh beberapa negara sekarang. Italia misalnya. Kita sudah tahu di sana ada wabah terbesar nomor 2 setelah Cina. Maka kita jangan ke sana. Jangan liburan ke sana. Ini dikasih cuti malah pergi liburan ke Eropa. Dan kalau kita udah sempat ke sana, maka jangan pulang ke Indonesia. Alhamdulillah sekarang sudah ada karantina 14 hari untuk sterilisasi. Kalau sudah bersih, dia steril, tidak ada membawa virus, baru dia boleh lagi berinteraksi sosial dengan masyarakat. Lalu ada sebagian orang mengatakan, untuk apa kita takut bencana? Kita kan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini kan yang mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Firra minal majzum." Firra, larilah engkau minal majzum. Kalau ada orang yang terkena penyakit menular, di sini dalam konteks ini Nabi menyebutkan penyakit kusta. Firra minal, larilah engkau dari orang yang kena penyakit kusta. Firaraka minal asad, seperti engkau lari dari singa. Jadi kita lari dari suatu daerah kawasan yang banyak virus itu bukan kita lari dari takdir. Bahkan pada masa Sayyidina Umar bin Khattab ada suatu lembah, di situ banyak wabah, hama, virus. Kemudian kata Umar bin Khattab, mari kita pindah ke tempat yang tidak ada manusia di situ, yang bersih, steril. Loh, kalau begitu kita lari dari takdir, kita pindah dari takdir yang buruk ke takdir yang baik. Nah, jadi bukan berarti ketika ada orang terkontaminasi bakteri lalu saya tidak takut pada bakteri, hanya takut pada Allah. Itu tidak betul. Kita sudah meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana kalau ada orang yang jelas-jelas tertular, kena virus, lalu dia ingin bersalaman dengan kita? Zaman Nabi pernah itu. Ada orang yang sudah terkena penyakit kusta menular. Kata Nabi, "Inna qad bay'anaka farji'." Kami sudah membaiat engkau. Sudah berbaiat. Farji', mestinya berbaiat itu salaman. Tapi kata Nabi karena dia kena penyakit menular, "Inna qad bay'anaka." Sudah, farji', pulanglah. Tidak perlu bersalaman. Jadi yang kita lakukan hari ini, tidak berinteraksi sosial dengan orang yang dikhawatirkan menularkan virus, tidak bersalaman, bukan meninggalkan sunnah, justru sedang melaksanakan sunnah. Apakah wabah ini hanya baru sekarang terjadi? Kita baca apa yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Wa kana al-qahtu 'aziman bi Misra. Pernah suatu masa terjadi di Mesir itu masa paceklik. Wa bil Andalus. Tidak hanya di Mesir, sampai ke Andalusia, Spanyol. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Spanyol.
Wa ma'ahidha qahtun wala waba'un mithlu. Belum pernah terjadi masa paceklik kemarau panjang dan wabah penyakit sedahsyat itu. Di Cordoba, di Spanyol, di Andalusia. Hatta baqiyatil masajidu mughlaqah. Sampai masjid-masjid ditutup. Bila musallin, tidak ada orang salat. Masjid tutup, tak ada salat. Sama seperti sekarang. Wa summiya 'amul ju'il akbar. Tahun itu disebut dengan tahun al-ju'il akbar. Tahun kelaparan, wabah penyakit terdahsyat, terbesar dalam sejarah. Begitu kata Imam. Jadi jangan pernah kita merasa memang ini lagi takdir kita. 1820 pernah terjadi. Dulu ada namanya kolera, dulu pernah ada flu burung, pernah ada medco. Dan ini takdir. Makanya di antara rukun iman antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Oleh sebab itu bagaimana sikap kita? Ati'ullah, ta'at kepada Allah, wa ati'ur rasul, ta'at kepada Rasulullah SAW, wa ulil amri ulama. Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan tentang masalah sholat berjamaah, tentang masalah tidak berkerumun, dan saya pribadi tidak melaksanakan tabligh akbar untuk menjaga ini. Bahwa ada sebagian orang mengatakan risau, kenapa masjid ditutup, kenapa mall tidak, kenapa masjid ditutup, kenapa airport tidak, kenapa masjid ditutup, kenapa bioskop tidak. Itu tidak serta-merta lalu kita berkata kalau begitu masjid jangan ditutup. Jadi yang tepat itu bukan begitu. Tidak berkerumun di masjid, juga tidak berkerumun di mall. Jangan sampai ketika orang ditanya, kamu tidak sholat Jumat? Saya takut nanti tersebar virus. Dia tidak sholat Jumat, dia tidak sholat berjamaah, tapi ke mall. Tapi orang asing yang tidak steril dibiarkan masuk. Ini tidak benar. Oleh sebab itu kita saling menjaga. Saya percaya kepada Majelis Ulama Indonesia dan khusus Mesir, karena saya alumni Al-Azhar, ikut Hay'atu Kibar Ulama Al-Azhar. Saya sebagai orang yang awam, tidak berilmu, ikut ulama-ulama guru-guru kami di Azhar yang sudah mengeluarkan keputusan pada tanggal 15 Maret 2020 tentang gugurnya sholat Jumat dan sholat fardu. Perlu kita pahami bahwa korban akibat virus corona di Mesir jauh di bawah Indonesia. Coba lihat pengumuman, paling tinggi di atas Cina, setelah itu Italia, setelah itu Iran. Kita, Mesir jauh di bawah. Oleh sebab itu Mesir saja langkahnya begitu, apalagi kita. Wallahu a'lam bishawab.